Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Umi Salamah dengan NIM 40119026 dari kelas Ekonomi Syariah G. Di sini saya akan menerangkan mengenai materi teori struktural modal. Yang pertama, pengertian struktural modal. Struktural modal adalah perbandingan antara modal asing atau jumlah hutang dengan modal sendiri yang dimiliki oleh perusahaan. Nah, apabila hutang bertambah, maka akan menaikkan tingkat risiko karena perusahaan harus membayar bunga pinjaman yang lebih besar dengan mengharapkan tingkat pengembalian yang lebih besar. Jika tingkat risiko tinggi, maka akan menurunkan harga saham perusahaan, sehingga nilai perusahaan akan menurun dan kepercayaan kepada perusahaan juga akan menurun. Struktur modal yang optimal terjadi apabila risiko dan pengembalian yang diharapkan perusahaan itu seimbang, sehingga harga saham dapat dimaksimalkan. Faktor-faktor yang mempengaruhi keputusan struktural modal. Yang pertama yaitu growth rate atau pertumbuhan penjualan masa depan. Apabila pertumbuhan perusahaan selalu meningkat, maka perusahaan akan memperoleh keuntungan yang cukup besar, sehingga perusahaan akan mengurangi hutangnya. Bahkan perusahaan dapat melakukan operasinya tanpa menggunakan hutang. Yang kedua yaitu sales stability atau stabilitas perusahaan. Apabila penjualan perusahaan stabil meningkat, maka perusahaan dengan sendirinya memperoleh dana yang cukup besar, sehingga perusahaan akan mengurangi hutangnya, bahkan bisa tidak menggunakan hutang dalam operasinya. Yang ketiga yaitu aset struktur atau struktur aktiva. Jika permodalan perusahaan yang dimiliki sudah cukup besar, maka perusahaan tidak memerlukan pinjaman atau hutang dalam operasinya. Yang keempat yaitu ada sifat manajemen. Nah, dalam hal ini manajemen ada yang bersifat berani menanggung risiko dan ada pula yang bersifat tidak menyukai risiko. Manajemen yang berani dalam mengambil resiko yaitu manajemen yang selalu bertindak agresif, ingin dalam kegiatan operasinya yaitu selalu besar, sehingga perusahaan menginginkan permodalan yang besar. Nah, jika permodalan yang diinginkan itu besar, maka perusahaan tersebut dapat melakukan pinjaman atau berhutang pada bank. Namun sebaliknya, jika manajemen tidak menyukai risiko, maka perusahaan tersebut tidak akan melakukan pinjaman dan mereka akan melakukan kegiatan operasi perusahaan dilakukan seperti apa yang ada sesuai dengan aset yang dimilikinya. Yang kelima yaitu ada keadaan pasar modal. Nah, di sini pasar modal yang mudah untuk mendapatkan dana berupa pinjaman, maka perusahaan tersebut juga dengan mudah akan mendapatkan pinjaman yang cukup besar. Begitu pula sebaliknya. Yang terakhir yaitu pajak. Nah, tingkat pajak yang cukup besar yang dimiliki oleh perusahaan, maka mereka akan berusaha melakukan pinjaman yang cukup besar pula. Karena perusahaan beranggapan dengan adanya hutang, maka mereka akan membayar bunga yang cukup besar pula. Sehingga dengan hal tersebut akan mengurangi laba perusahaan yang akan dikenakan pajak. Begitu pula sebaliknya, jika tingkat pajak cukup kecil, perusahaan tidak perlu melakukan pinjaman yang besar. Selanjutnya yaitu ada financial leverage. Struktur keuangan merupakan cara bagaimana perusahaan dapat membiayai aktivanya. Selanjutnya yaitu struktur modal atau kapitalisasi perusahaan, yaitu pembiayaan permanen yang terdiri dari hutang jangka panjang, saham preference, dan modal pemegang saham. Financial leverage merupakan penggunaan aset dan sumber dana yang dimiliki oleh perusahaan yang memiliki biaya tetap atau beban tetap dengan maksud agar meningkatkan keuntungan potensial pemegang saham.
Tujuan dari financial leverage yaitu agar keuntungan yang diperoleh perusahaan tersebut lebih besar dari biaya aset dan sumber dananya, sehingga dapat meningkatkan keuntungan pemegang saham. Apabila perusahaan tersebut tidak mempunyai hutang, maka nilai perusahaan akan naik karena tidak ada resiko bunga yang harus dibayar. Namun, jika perusahaan memiliki hutang, maka nilai perusahaannya akan turun karena terbatasnya dana, sehingga mereka mau tidak mau harus berhutang untuk menjalankan operasi perusahaan. Break-even financial leverage yaitu suatu perhitungan yang digunakan untuk mengetahui seberapa besar EBIT. EBIT merupakan pendapatan perusahaan sebelum dipotong bunga dan pajak. Pendapatan ini adalah suatu tolak ukur profitabilitas di dalam suatu perusahaan. Untuk menyamakan EPS, yaitu laba bersih perusahaan dibagi jumlah saham per lembar. Nah, di sini laba per lembar saham dalam keseimbangannya pada semua alternatif menggunakan rumus indifference point. Di sini saya sudah mencantumkan rumusnya, yaitu alternatif adanya saham tanpa obligasi dapat dihitung dengan X, yaitu tingkat EBIT pada indifferent point dikali 1 min tingkat pajak perseroan dibagi jumlah saham per lembar biasa yang beredar tanpa adanya obligasi. Yang kedua yaitu alternatif ada saham dan ada obligasi. Dapat dihitung dengan cara X atau tingkat EBIT pada indifferent point min jumlah bunga obligasi dinyatakan dalam rupiah dikali 1 min tingkat pajak perseroan dibagi jumlah lembar saham biasa yang beredar dan disertai obligasi secara bersama-sama.